sadarilah Dialah segalanya dalam hidupmu. Yesus, Yesus, tangan kami terangkat karena kami mau mengakui sungguh Engkau berarti dalam hidup kami. Panggil Dia Yesus Tuhan, Yesus. Memenuhi sampai ke tempat-tempat tersembunyi dalam hatimu. Roh yang hidup mengalir dalam hidup kami. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya.
angkat kedua tanganmu, terimalah kasih-Nya. Terimalah kasih-Nya pagi hari ini. Oh Tuhan, kami terima kasih-Mu Bapa. Dan biarlah pujian ini menjadi luapan. Kami sudah menerima kasih-Mu. Sehingga lidah bibir kami, hati kami dedikasikan hanya untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. Puji Dia, puji Dia, puji Dia, haleluya. Mari katakan, puji Dia, haleluya. Puji Dia, puji Dia, haleluya. Puji Dia, puji Dia, puji Dia. Haleluya. Mari sambil angkat tanganmu jemaat saja katakan, puji Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. Dengan segenap hatimu, puji Dia, puji Dia, puji Dia, haleluya.
Bapa. Dan kami tidak akan berhenti memuji-Mu, bahkan lidah kami akan semakin meninggikan Engkau dan berkata, Engkaulah Raja di dalam hidup kami, yang siap bersama-sama dengan saya memuji, meninggikan Allah kita dengan dahsyat. Katakan Amin. haleluya. Mari naikkan pujian-Mu, datanglah dengan pujian, sorakan haleluya. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan kuasanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mulia. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau datang pada Tuhan, membawa apapun yang engkau rindukan pada Tuhan, percayalah pertolongannya adalah bagian kehidupan kita. Orang-orang yang percaya, sekali lagi yang percaya katakan amin. Mari belajar untuk senantiasa percaya pada Tuhan. Sebab pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kala badai dalam hidupku, Kau tak pernah meninggalkanku. Melewati lembah yang gelap, Kau selalu besertaku. Saat ku berseru, ku memanggil namamu, imanku pun menyatakan, Yesus penolongku, Kaulah kekuatanku, Kau selalu setia, selalu menjaga, pertolongan-Mu nyata di sepanjang hidupku, tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara, Dia tepat pada waktunya. Kala badai dalam hidupku, Dia tak tinggalkanmu. Di gunung maupun di lembah, Dia beserta dengan kita. Kau selalu besertaku. Saat ku berseru, ku memanggil namamu, imanku pun menyatakan, katakan, Yesus penolongku, Kaulah kekuatanku, Kau selalu setia,
hidupmu. Pertolonganmu nyata di sepanjang hidupku. Tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Katakan, Yesus penolongku. Mari yang percaya angkat tanganmu di hadapannya. Engkaulah Allah yang setia, selalu menjaga. Pertolonganmu nyata di sepanjang hidupku. Tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di awal bulan Desember ini. Karena itu mari berkatilah kami ya Tuhan, melalui pujian penyembahan, Engkau telah hadir bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan hari ini kami rindu Tuhan, firman-Mu menegur kami, menyucikan, menguduskan kami. Sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu untuk masuk dalam persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dalam tamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Nah sidang jemaat diberkati Tuhan, mari pada kesempatan yang luar biasa di awal bulan Desember, bulan Natal ini, justru kita belajar tentang kebencian yang meruntuhkan kehidupan. Supaya apa kita belajar ini? Agar nanti di awal tahun yang baru, di tahun 2024, Anda sudah bebas dari kebencian dan Anda memiliki masa depan yang luar biasa. Tidak ada karya-karya Anda yang akan diruntuhkan oleh kebencian ini. Oleh karena itu mari kita membaca atau kita melihat kisah tragis kebencian ini dalam kitab 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-27. 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jaran yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita baca dalam ayat ini, saudara, kita melihat ada seorang panglima Israel yang luar biasa hebat dan punya karir cemerlang, yaitu Yoab. Bahkan dia bisa dikatakan tangan kanannya Raja Daud, orang kedua setelah raja. Tapi sebab menuruti kebencian, akhirnya seluruh nasib baik, seluruh karirnya hancur lebur berantakan pada akhir kehidupannya. Saudara, kadang-kadang orang berpikir bahwa yang namanya kebencian atau membenci seseorang itu mah perkara sepele. Saudara, siapa di antara kita yang tak pernah benci? Tentu semuanya kita pernah membenci orang, anyel minimal saudara, kepada orang lain. Benci itu kan cuma dalam hati, tidak merugikan. Tidak di perbuatan kok, kita tidak mukul kok, kita tidak membunuh. Yang penting kan kita tidak melakukan kejahatan. Mau benci kah itu hakku, itu dalam hatiku. Saudara,
Tidak ada orang yang hanya gara-gara benci, anyel, kepahitan, mangkel, saudara, lalu dipenjara, diadili, ditangkap polisi. Tidak ada. Tapi ternyata saudara, firman Tuhan menceritakan kebencian itu menghancurkan nasib yang baik dan masa depan yang cemerlang. Yoab menjadi contoh di sini. Dari seorang yang sangat sukses, hidupnya bisa hancur berantakan hanya gara-gara kebencian. Oleh karena itu saudara, hari ini firman Tuhan menegur kita dan menyuruh kita waspada terhadap kebencian ini. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah bertumbuh, sudah berjalan dengan Tuhan, sudah melayani Tuhan, bahkan mungkin sudah jadi hamba Tuhan. Lalu kita merasa aman dan kebal dari dosa kebencian. Saudara, berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang secara tidak sadar sudah tertikam kebencian seperti Yoab ini. Saudara, Yoab itu kurang apa? Dia adalah orang yang rohani. Dia adalah orang yang besar. Karirnya menanjak dengan cepat. Dia orang yang sukses dan berhasil. Jadi tangan kanannya Daud, orang kedua di bawah raja. Dia selalu bersama-sama dengan orang yang dicintai Tuhan, yaitu Daud. Tapi ternyata orang yang hebat ini bisa terperangkap dalam jebakan maut kebencian. Justru kebencian itulah yang membuat hidup Yoab dan kita semua yang sudah luar biasa, yang mungkin sukses ini bisa hancur berkeping-keping. Oleh karena itu saudara, kita ini harus berhati-hati terhadap kebencian. Tidak ada orang yang rohani sekalipun yang kebal dan imun terhadap dosa ini. Orang yang tidak bisa atau lebih tepatnya tidak mau membuang dosa kebencian, maka dia itu seperti sedang memelihara anak harimau saudara. Anak macan atau anak harimau waktu kecil itu lucu. Waduh, seperti kucing lucunya. Ketika dipelihara terus makin lama makin gede saudara. Tiba-tiba ketika suatu saat sudah gede sekali. Weh, bisa berakot yang melihara. Saudara, memang untuk orang yang di luar Tuhan sukar untuk membuang kebencian. Tapi bagi orang yang percaya Kristus, maka sebenarnya Anda dan saya pasti bisa membuang kebencian. Kenapa? Sebab kita ini sudah dilahirkan kembali. Anda dan saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah diberi tabiat yang baru. Kita sudah diberi kemampuan untuk mengalahkan dosa. Oleh karena itu saudara, Anda dan saya pasti bisa. Kalau kita mau, maka kita pasti mampu membuang kebencian itu. Saudara, kalau permulaan benci itu sudah dibuang, maka kita tidak akan kesukaran untuk lepas dari kebencian. Ibaratnya sebuah biji pohon asem saudara. Kalau masih biji baru tukul keluar kecambahnya. Oh ada apa ini biji asem keluar kecambahnya. Langsung dicabut gampang. Tidak masalah pakai jentik sama jempol pun juga bisa. Tapi kalau kita biarkan besok aja nyabutnya, bulan depan aja lah enggak apa-apa. Ada tunggu 1 tahun lagi baru dicabut. Lama-lama dari biji tokolan itu bisa bertumbuh jadi pohon asem yang besar. Wah, kalau sudah jadi pohon asem yang gede saudara, mau dicabut sampai ngeden saudara. Enggak bakal bisa. Kalau sudah sejak awal sudah dicabut kebencian itu, maka kebencian itu tidak akan mendatangkan malapetaka yang besar. Tapi kalau dibiarkan, maka kebencian itu akan bertumbuh menjadi besar dan sukar untuk kita buang. Kalau sudah berakar dan bertumbuh, maka kebencian itu akan menghancurkan nasib yang baik seseorang. Sekalipun orangnya sudah rohani, sudah pelayanan, sudah diberkati, sudah kuat dan sudah jadi orang yang besar sekalipun, tetap akan dihancurkan oleh kebencian. Orang itu bisa hancur lebur kalau kebencian itu tidak disingkirkan seperti yang dialami oleh Yoab. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan pada hari ini memberikan nasihat dan teguran kepada Anda semua termasuk saya. Agar kita semua itu berhati-hati. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun bertahun-tahun dengan jerih lelah, karir kita, usaha kita, pelayanan kita, apa yang sudah kita bangun dengan tetesan air mata dan keringat ini hancur dalam sekejap mata hanya gara-gara kebencian. Saudara, Yoab itu orang yang hebat. Kalau pada saat itu Yoab bisa jadi orang nomor 2-nya raja, tangan kanannya wakilnya Daud.
Maka Yoab sudah membangunnya dan berjuang habis-habisan bertahun-tahun bersama dengan Daud. Mereka berdua jatuh bangun dalam penderitaan. Mereka berdua sama-sama dikejar-kejar oleh Saul. Yoab juga menyertai Daud tinggal di gua-gua yang dingin. Saudara, Yoab juga harus sembunyi di mana-mana bersama dengan Daud. Sama-sama menderitanya, sama-sama kelaparannya untuk membangun suatu karir yang luar biasa. Dan sekarang Yoab sudah menjadi orang besar. Tidak mungkin masa depannya Yoab suram. Tidak mungkin Yoab kalau tua itu nanti akan ngemis-ngemis terlantar di pinggir jalan, saudara. Tapi sayang, hanya karena kebencian dan tidak mau membuangnya, maka Yoab harus berakhir mengenaskan. Apa yang sudah dibangun dengan susah payah, karir kemegahannya, kesuksesannya yang dibangun di atas penderitaan dan air mata, akhirnya musnah dalam sekejap mata juga. Masa depannya Yoab jadi suram, akhir hidupnya sangat mengenaskan. Saudara, mengapa Yoab dan banyak orang Kristen merasa sukar untuk membuang kebenciannya? Di sini kita melihat, ternyata yang menjadi penyebab Yoab mengalami kesulitan membuang kebenciannya adalah kesuksesan. Ini salah satu penyebabnya. Saudara, Yoab itu adalah orang yang sukses. Dan biasanya orang seperti ini lebih sukar untuk membuang kebenciannya. Kenapa? Sebab orang sukses itu sukar untuk direndahkan. Dia tidak mau merendahkan diri. Padahal untuk membuang kebencian dan mengampuni, maka orangnya harus mau direndahkan lebih dulu. Karena itu orang yang sukses itulah yang punya potensi besar untuk terjebak di dalam kebencian dan mengalami kehancuran. Saudara perhatikan, antara sukses dan sombong itu ternyata bertetangga, saudara. Tinggal pindah satu langkah saja, maka seorang yang sukses sudah bisa berubah menjadi orang yang sombong. Karena itu sukses itu sebenarnya bukan barang yang gampang. Kenapa? Sebab sukses itu ternyata berbahaya. Sukses itu gampang membuat orang jadi sombong. Sukses bisa menjadi kelemahan yang besar di dalam membuang kebencian. Sebab itulah Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat 13, agar sesudah kita melakukan segala perkara, apalagi kalau Anda sudah sukses besar, jadi orang yang hebat, diberkati jadi kaya raya, maka waspadalah supaya kita tetap berdiri teguh dan jangan sampai jatuh. Karena itu kita harus mengingat bahwa segala yang kita perbuat, apalagi kalau Anda sukses, maka itu semuanya berasal dari Tuhan. Kesuksesan bukan semata-mata karena jerih payah dan keringat kita. Keringat kita itu hanya 10% saja. Sedangkan yang 90% itu karena tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang punya kuasa untuk meninggikan, maka Tuhan pula yang punya kuasa untuk merendahkan diri kita. Kalau orang beriman yakin bahwa suksesnya itu datang dari Tuhan, maka dia berada dalam kondisi yang aman. Dia bisa dengan mudah membuang kebenciannya apabila benih kebencian itu mulai muncul. Mengapa? Sebab orang seperti ini tidak jatuh dalam kesombongan. Sehingga dia mau direndahkan, mau mengampuni, mau memaafkan, mau dirugikan dan mau melupakan yang sudah. Sebaliknya, kalau orangnya merasa besar dan merasa sukses, maka dia mudah jatuh di dalam dosa. Orang yang besar dan sukses itu pasti lebih gampang emosi. Seperti juga Yoab, saudara. Contohnya antara bos sama pegawai. Siapa yang lebih sabar, saudara? Pegawainya yang lebih sabar. Siapa yang lebih sering ngamuan, saudara? Bosnya yang lebih sering ngamuan. Jarang loh bos itu diamuk pegawai, ditolol-tololkan karyawan. Bos sih bodoh mentok, gitu aja gak bisa. Wah gitu aja di bos. Gak ada, saudara, jarang sekali. Tapi kalau bos mentolol-tololkan pegawai, banyak sak gudang, saudara. Kalau pegawai dunia dimarahi bosnya, hatinya mangkel, pegel, lalu diempet dan dipendam. Akhirnya jadi benci kebencian. Bosku memang kurang ajar, titenono ya. Nah, saudara. Tapi kalau pegawai Kristen beda. Tidak diempet seperti itu, tidak ditahan. Tapi dibuang kebenciannya di dalam nama Yesus. Dan orang ini belajar mengampuni. Saudara lihat,
Itulah salah satu alasan Yoab dan banyak orang gampang naik pitam, gampang emosi, gampang marah besar, sampai jadi benci. Yaitu karena apa? Merasa sukses dan merasa sudah jadi orang yang besar. Itulah penyebab Yoab bisa jatuh di dalam lubang kebencian dan tidak bisa keluar. Orang seperti ini gampang marah, emosi, dan bertindak yang fatal yang akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Saudara, Yoab itu begitu dendam kepada Abner yang sudah membunuh adiknya di dalam peperangan. Seharusnya tidak boleh dendam. Karena pada hukum perjanjian lama kalau mati dalam peperangan itu tidak ada dendam. Tapi Yoab dendam, dia marah, dia benci kepada Abner, saudara. Yang sudah membunuh adiknya dalam peperangan. Apalagi ketika dia tahu Daud tidak membela Yoab. Padahal Yoab sudah berkali-kali membela Daud. Akibatnya kejengkelan dan emosi Yoab memuncak dan meledak. Sudah perhatikan, banyak orang mengira kalau sudah bisa meledakkan emosi dan meluapkan kejengkelannya, maka semuanya bisa lega, selesai dan puas. Psikologi saudara, salah satu ahlinya Sigmund Freud, dia mengatakan kalau kamu ada marah, luapkan saja, pukuli saja, teruskan, luapkan emosi, bantinglah bantal, bantinglah lemari, pukul saja orangnya. Pokoknya ledakan saja, kata Sigmund Freud saudara. Dia berkata pokoknya kalau kamu bisa meluapkan amarahmu, kamu akan lega, kamu akan plong, kamu akan merasa hidupmu berarti saudara. Tapi sebaliknya Alkitab berbeda. Kisah Yoab dalam Alkitab ini membuktikan sebaliknya. Justru karena menuruti hawa nafsu dan dagingnya, meluapkan kejengkelan dan emosinya, maka masalah Yoab malah tidak selesai. Justru malah menghancurkannya. Seseorang yang sudah berjuang susah payah sehingga bisa mencapai puncak dalam karirnya. Sebetulnya Yoab tinggal menikmati keemasan dan puncak karirnya itu. Dia bisa menikmati harta kekayaan dan jabatannya. Tapi sayang, akhirnya sia-sia semuanya dan hancur berantakan gara-gara dia meluapkan kebenciannya. Oleh karena itulah saudara, firman Tuhan berkata dengan keras dalam kitab perjanjian baru, agar Anda dan saya menyalipkan daging. Bukan justru mengumbar kedagingan, melampiaskan kedagingan, mengumbar, meluapkan kejengkelan, amarah dan emosi. Jangan. Kita ini harus belajar untuk memikul salib dan menanggung penderitaan. Memang rasanya menyakitkan bila Anda disakiti. Rasanya dirugikan itu rasanya tidak enak. Dihina itu rasanya menyebalkan saudara. Tapi kita tidak boleh membalas. Malah semakin sakit rasanya. Tapi kalau Anda menuruti emosimu saudara, hasilnya pasti akan tambah lebih runyam lagi. Sebaliknya, kalau kita mau dirugikan, belajar menderita pikul salib, maka kita melihat Tuhan yang akan bekerja membela kita. Di samping itu saudara, yang penting kita bisa tetap tinggal dalam ketenangan. Ketika kau bisa menyalipkan daging, engkau menuruti perintah Tuhan, tidak mengumbar emosimu saudara. Saudara, tidak lagi meluapkan amarahmu. Engkau bisa tidur dengan nyenyak. Tidak perlu minum Valium segala. Makan bisa enak. Tidak perlu makan lobster atau capcay. Makan tempe pun rasanya enak sekali. Saudara, tapi sebaliknya. Kalau engkau ngumbar emosi, meluapkan amarahmu, meluapkan kejengkelanmu. Jangan dikira hatimu malah akan plong saudara. Jangan dipikir lega aku. Jangan berpikir seperti itu. Malah hatimu akan semakin berdedek saudara. Tidur ngimpi wajahnya. Makan lihat piring terbayang wajahnya. Ngaca di cermin nampak senyum sinisnya. Hidupmu tidak akan bisa tenang. Saudara, kita melihat bahwa Yoab tidak tahan ketika mendengar nama Abner. Yoab waktu itu baru saja pulang perang dan dia mengalami kemenangan yang besar. Dia pulang dengan membawa jarahan yang sangat banyak. Sampai di istana dia mendengarkan kabar. Kamu tahu enggak Yoab? Abner itu baru datang loh ngadep bos kita. Dan dia sudah pergi karena diampuni sama bos kita Raja Daud. Wah, langsung Yoab naik pitam. Lupa jaranya, lupa kemenangannya. Yang diingat dendam kesumatnya. Sudah lihat? Itu tandanya kalau orang masih benci saudara. Kalau mendengar tentang orang yang dibenci,
hatinya tidak akan tahan. Berdedek, bergejolak, langsung jegrak rambutnya saudara. Begitu dengar namanya, awas ya. Begitu lihat dia di mall, wes menghindar. Jalannya pilih minggir lewat WC saudara. Daripada ketemu dia. Nah ini, itu tanda orang yang masih ada kebencian. Rasanya begitu mendengar namanya disebut, sumur kebencian di dalam hatinya itu meluap-luap. Dan menggelegak-gelegak seperti kawah gunung berapi. Lebih kuat bencinya, maka lebih hebat pula reaksinya. Dulu pernah saudara, saya ketemu teman sekolah saya dulu saudara. Wah sudah lama tidak ketemu. Kita bicara panjang lebar. Orangnya baik, orangnya kalem. Kita ketawa-ketawa saudara. Kita bicara nostalgia masa sekolah dulu saudara. Nah dalam pembicaraan itu waktu saya tanya kepada dia. Teman kita yang itu dulu gimana ya kabarnya sekarang? Wajahnya langsung berubah. Kata-katanya langsung ketus dan sengak saudara. Wes. Nggak usah ngomong ke dia. Nek gue main ngomong ke dia, aku tak pergi sekarang aja. Kaget saya saudara. Sudah sejak zaman sekolah dulu loh. Sudah tahunan loh. Masih benci saudara. Begitu dengar namanya disebut, langsung merempeng saudara. Karena itu saudara, dari hal ini kita bisa mendapatkan salah satu tanda yang bisa kita gunakan untuk mencek hati kita. Apakah ada kebencian yang masih tersimpan atau tidak. Yaitu ketika kau dengar namanya. Meropok enggak kowe saudara? Anyel enggak? Masih mangkel enggak? Waktu lihat ketemu di jalan masih gondok enggak saudara? Nah itu, Yoab menyimpan dendam kesumpat kepada Abner. Oleh karena itu begitu telinganya mendengar nama Abner, darahnya langsung mendidih. Kenapa? Sebab Yoab tidak bisa mengampuni. Banyak orang yang benci, banyak orang yang tahu bahwa dia harus mengampuni. Tapi rasanya enggak bisa. Sebenarnya masalahnya bukannya bisa atau tidak bisa. Tapi masalahnya ada mau atau tidak mau. Memang mengambil langkah awal untuk mengampuni itu sukarnya luar biasa. Tapi kalau seseorang sudah bisa mengampuni, maka dia bisa merasakan plong, lego. Hati kita bisa plong, lego. Bukan karena kita meluapkan kejengkelan kita. Bukan kita mengumbar kebencian kita. Hatimu bisa plong, lego ketika engkau bisa melepaskan pengampunan. Beban sak gunung yang selama ini rasanya menindih kita, rasanya bisa terangkat. Nafas kita bisa lego, plong banget saudara. Jadi saudara, sebenarnya perkara yang paling sukar untuk mengampuni itu terletak pada langkah awalnya saja. Itu yang paling berat. Tapi jika sudah berani melangkahkan kaki di langkah pertama, sudah bisa dan mau melepaskan pengampunan, mendoakannya, maka hatimu ini akan langsung lego saudara. Plong, aduh senengnya, oh enaknya, tenang rasanya. Damai surgawi itu mulai mengalir, masuk dalam hidup kita. Tahu gitu, enak gini rasanya, mbok tak ampuni ke demben. Saudara, kalau seseorang hanya menuruti emosi, kejengkelannya dan dendamnya saja, maka dia justru akan banyak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kata Yakobus 1 ayat 20, Amsal 14 ayat yang ke-17. Sesudah itu orangnya pasti akan menyesal. Kok bodoh mentok aku. Kemarin loh aku tuh ngumbar emosi malah sekarang jadi masalah besar. Saudara, tapi akhirnya sudah terlambat saudara. Contohnya mungkin emosi dengan keluarga istrinya. Si suami tidak suka sama keluarga istrinya. Lalu istrinya yang jadi pelampiasan. Istrinya dipukuli saudara untuk melampiaskan marahnya. Waktu melampiaskan itu rasanya lego, puas, plong. Tapi tidak akan pernah puas saudara. Makanya dipukuli terus. Sampai akhirnya istrinya mati dipukuli. Begitu istrinya meninggal dunia. Loh mati bojoku. Wah gelo dia. Kok mati piye? Wah, akhirnya ditangkap polisi. Masuk penjara. Soyo ajur hidupnya. Saudara. Atau sebaliknya. Istri mungkin tukang ngobong-ngobong saudara. Banyak istri seperti ini saudara. Seperti Tante Potifar saudara. Suaminya diceritai. Papa rumah kita itu loh pak. Kemarin dibandemi tetangga. Padahal enggak saudara. Padahal cuma cekcok biasa karena salah paham. Tapi istrinya, wah ini kompor Rina ya saudara. Suka obong-obong. Wah suaminya emosi, terbakar, meledak. Rumah tetangga besoknya langsung diobong saudara.
Berani bandemi rumahku pakai batu titenono. Rumahmu tak bandemi pakai molotov. Sebab itu istri-istri jangan suka manas-manasi suami, obong-obong saudara. Wah, bisa celaka, bisa bahaya. Oleh karena itu saudara, kalau kita ingin berhasil dalam menguasai diri kita, maka jika temperatur kita sudah naik, coba sembahyang lebih dulu. Begitu kita mau meledak, begitu kita mau emosi, diam dulu. Masuk kamar, masuk ruangmu, kunci pintu, tutup pintu. Berdoa lebih dulu. Saudara, dengan berdoa, maka temperaturnya bisa turun. Kalau temperaturnya sudah lebih rendah, maka lebih mudah untuk menguasainya. Suhunya mungkin sudah 100, mukanya sudah merah, keluar asapnya. Kalau telur diceplok sini matang saudara, wah sudah sukar untuk mengontrol diri. Stop, berhenti dari semua kegiatanmu. Berdoa dulu, suhunya bisa turun jadi 80. Akan lebih mudah menguasai. Doa lagi saudara, suhunya turun lagi jadi 50 derajat. Lebih gampang lagi untuk mengendalikan diri. Karena itu saudara, kalau ada masalah dengan orang lain, maka coba berhenti dulu. Berdoa dan bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mangkel sama dia. Boleh enggak Tuhan? Dia tak antemi sekali saja. Tuhan bertanya, kamu mengantemi pakai apa? Enggak pakai apa-apa kok Tuhan, cuma pakai botol aja tak kupruk sekali aja. Boleh ya? Tuhan izinkan ya. Tuhan berkata, boleh. Kamu boleh mukul dia pakai botol, enggak apa-apa. Tapi coba botolnya dicoba dulu untuk memukul kepalamu sendiri. Saudara. Saudara, Yoab menuruti nafsu amarahnya. Hasilnya dia justru menjadi celaka. Sebab Yoab bertindak dan berbuat karena dorongan perasaan dan pikiran yang salah. Kalau sudah salah langkah, maka kita sendiri bukan orang yang kita benci. Tapi kita sendiri yang jadi lebih celaka. Saya kenal seorang pendeta wanita saudara, perempuan saudara. Tapi sayang sejak kecil dia itu benci kepada mamahnya, kepada ibunya. Dia tidak mau mengampuni ibunya, tidak mau mengampuni mamanya, ketemu saja tidak mau. Dia jadi kepahitan sekali kepada mamahnya. Dan kata-katanya, saudara, jadi ngegas terus. Kalau diajak omong gampang tersinggung, gampang serik saudara. Dan ketika dia khotbahnya juga yang ndak enak itu. Pokoknya isinya tentang kutuk, celakalah dan lain sebagainya. Berkali-kali dia gegeran sama pelayan Tuhan. Berulang-ulang dia gegeran sama jemaatnya sendiri. Bahkan pernah gulat smackdown saudara. Sama jemaatnya juga di dalam gereja. Apa ndak ngeri saudara. Pelayanannya jadi hancur. Gerejanya jadi tidak berkembang. Hidupnya jadi merana. Hanya gara-gara dia punya kebencian yang dipelihara. Saudara, oleh karena itu, sekalipun seorang panglima, hamba Tuhan kaliber internasional, pembuat mujizat, orang rohani. Tapi kalau sudah keracunan benci, maka di hadapan Tuhan sudah jadi sampah. Saat Yoab jatuh di dalam dosa kebencian dan segala macam kebodohan yang menyertai kebenciannya, maka Yoab langsung menjadi orang yang tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Karena itulah Yoab yang hebat. Yoab yang sudah banyak berjuang di pihak Allah. Yoab yang selalu membela kebenaran. Tapi sejak itu Yoab justru sudah dibuang oleh Tuhan ke tong sampah. Jangan sampai Anda dibuang oleh Allah. Apalagi bagi kita yang sudah melayani Tuhan dengan setia. Dan yang sudah begitu lama ikut Yesus. Jangan sampai gara-gara benci, maka semua jeripayah kita menjadi musnah. Bahkan masa depan kita jadi gelap. Seperti yang dialami oleh Yoab. Sebab itu saudara, hari ini buanglah kebencian dan belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Pengampunan itulah kunci kelepasan dari kebencian. Itulah kunci untuk lepas dari segala macam masalah, penyakit yang timbul karena kebencian. Saudara, banyak penyakit itu muncul karena kebencian dan kepahitan. Migren, rematik, kanker, gatal-gatal, perut mulus, mencret-mencret. Seringkali karena stres, seringkali karena kepahitan. Tapi jangan dihakimi saudara. Waduh, kamu itu loh sudah mencret 10 kali. Wah, pasti kamu kepahitan. Wah, kamu pasti ada kebencian. Ayo bertobat, ayo ampuni dulu. Belum tentu saudara. Jangan menghakimi saudaramu. Siapa tahu dia makan kedondong kekecutan saudara.
Saudara, atau mungkin ada yang gatelan tiap hari. Wah, kamu gatelan, pasti ada simpan kepahitan kamu. Bertobat kamu, minta ampun. Jangan bilang gitu dulu saudara. Siapa tahu dia belum mandi seminggu. Saudara, jangan dihakimi. Tapi beberapa penyakit itu bisa muncul karena kepahitan dan kebencian. Kenapa bisa seperti itu? Sebab Matius 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan bahwa kalau kita mengampuni orang lain, maka Allah juga mengampuni kita. Oleh karena itu kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Allah tidak akan bekerja, Allah tidak menyembuhkan kita, Allah tidak memulihkan hidup kita. Itulah sebabnya banyak orang yang masalahnya tidak selesai-selesai, sakitnya tidak sembuh-sembuh, berkatnya tidak turun-turun, pertolongan Tuhan tidak datang-datang. Kenapa? Sebab dia tidak mau melepaskan pengampunan untuk orang yang sudah membuat hidupnya jadi pahit. Tapi begitu dia mau mengampuni orang tersebut, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengampuni papaku yang telah menyakiti aku. Saudara, maka Allah pun segera melepaskan pengampunannya untuk kita. Tuhan segera memberikan pertolongannya, memberikan mujizat dan kesembuhannya untuk kita. Saudara, ada seorang jemaat wanita, dia mengalami penyakit kanker, saudara. Ternyata ketika dikonseling, dia punya kepahitan kepada suaminya. Tapi begitu dia mau mengampuni suaminya yang membuat hatinya pahit, yang membuat hidupnya menderita. Tidak lama kemudian mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kansernya sembuh total. Saudara, Tuhan segera mencurahkan berkatnya yang sudah tertunda gara-gara tidak bisa mengampuni. Berkat kesembuhan yang tertunda gara-gara kita simpan kebencian. Tapi begitu kita mengampuni langsung diberikan kepada kita. Karena itu saudara, hari ini belajarlah membuang kebencian dan melepaskan pengampunan dalam hidupanmu. Kita melihat pasti akan ada perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai menjadi sama seperti Yoab. Gara-gara kebencian, maka apa yang kau bangun selama ini, rumah tanggamu yang indah, karirmu yang bagus, berkat kekayaanmu yang Tuhan sudah berikan padamu, semuanya runtuh sia-sia. Hanya gara-gara engkau menyimpan kebencian. Saat ini saudara, Tuhan ingin kita memeriksa hati kita. Apalagi sebentar kita tidak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarkan kita masuk dalam persekutuan yang indah ini. Dan kesucian dan kekudusan. Mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita. Masuk dalam persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus. Kita yang satu pujian, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Hidupku mengenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku mengenapi firman, saudara supaya pakai berdiri. Hidupku mengenapi
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesarannya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah Dia. Haleluya. Uriala masangkara lama sanggu. Oh, terima kasih Tuhan. Syarala wala 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 sanggu. Haleluya. Syarala wala 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 sanggu. Kami sembah Kau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Syarala wasangga. Terima kasih Bapa yang mulia. Oh haleluya. Syukur padamu. Syukur padamu Tuhan. Haleluya. Syukur padamu. Sidang jemaat diberkati dan kasih Tuhan. Dengan mengucapkan syukur dan iman percaya, mari kita angkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Yakin dan percayalah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah terpecah di kayu salib. Karena cinta yang begitu besar itu ada dan saya. Oleh karena dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah firman Tuhan berkata, dari tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Oleh sebab itu dengan mengucapkan syukur, dengan penuh kesucian dan kekudusan, dan dengan iman percaya, hari ini kau akan menerima mujizat Allah. Pertolongan akan terjadi, berkat yang tertunda, tiba saatnya kalau kau dapatkan pada saat ini juga. Oleh karena dengan iman percaya, mari kita gelar bersama-sama dengan suara nyaring di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Glory, haleluya Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu dinyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sidang jemaat diberkati dan kasih Tuhan. Angkatlah cawan yang tinggi di atas kepala kita. Yakin dan percayalah darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata. Firman Tuhan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh sebab itu dengan mengucapkan syukur, dengan pujian penyembahan kepada Allah kita, dan dengan yakin percaya hari ini kau akan disucikan dan dikuduskan. Dosamu akan diampuni, akan menerima pembaruan dari Allah. Hari ini yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Makanya percaya, mari kita gelar bersama-sama dengan suara nyaring di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sidang jemaatnya diberkati dan kasih Tuhan.
Kalau hari ini masih ada ganjalan dalam hatimu kepada orang lain. Kalau engkau merasa tersakiti dan terluka akibat perbuatan atau perkataan orang lain. Kalau engkau memendam kepahitan, kejengkelan, bahkan mungkin kebencian. Bereskan di hadapan Allah, saudara. Jangan sampai masa depanmu hancur. Jangan sampai apa yang kau bangun hari ini berantakan gara-gara masih ada kebencian. Engkau membutuhkan kekuatan dari Allah. Membutuhkan kekuatan untuk memberikan pengampunan dan melepaskan kasih. Angkat tanganmu, saudara. Yang terluka angkat tanganmu. Semuanya tunduk kepala dan tutup mata. Bagi engkau yang membutuhkan untuk melepaskan pengampunan dan pemulihan hati, angkat tanganmu, saudara. Hari ini Tuhan akan memberkati engkau. Hari ini Tuhan akan memulihkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka. Mereka mengalami kepahitan dalam hati mereka. Ada luka akibat perbuatan dan perkataan orang lain dalam hati mereka. Tuhan ampuni mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala macam kepahitan, kejengkelan, kebencian kami cabut di dalam nama Yesus. Dan mulai saat ini kami melepaskan pengampunan. Mendoakan mereka menyakiti kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini kami mengalami kelegaan daripada-Mu Tuhan. Hati kami bebas, kami tidak lagi terbelenggu oleh kepahitan. Kami merdeka di dalam Engkau. Kami merasakan kelegaan-Mu ya Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan mulai saat ini juga berkat Allah yang tertunda, mujizat yang tertunda, pertolongan Allah yang tertunda, kesembuhan Allah yang tertunda karena masih ada kepahitan, hari ini sudah dicurahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk pemulihan-Mu, untuk karya-Mu di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk secepatnya diberkati dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, Anda diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan Anda juga diberi kesempatan untuk mengumpulkan sisa-sisa cawan, saudara. Ada 5 buah pengumuman. Yang pertama, ibadah wanita akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 4 Desember. Jam 6 sore di gedung gereja. Suatu topik yang menarik sudah dipilih, yaitu istri yang terabaikan, saudara. Wah, kayak judul sinetron, saudara ya. Nah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Dr. Agustin SP, Sarjana Teologia, Master of Theology. Kami undang kaum wanita bisa hadir. Kemudian yang kedua, ibadah YDC atau ibadah muda dewasa akan diadakan nanti pada hari Rabu tanggal 6 Desember jam 7 malam di auditorium lantai 3. Dengan tema yang menarik juga, hidup yang seimbang atau sela. Ini berbicara masalah hidup jasmani kita, saudara. Dan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yusuf Subagio Sutanto. Kami undang Anda, kaum muda dewasa, bisa ikut dalam ibadah YDC yang sangat menarik ini, saudara. Dan yang ketiga, Natal 18 atau Natal remaja untuk anak-anak remaja akan diadakan nanti pada hari Sabtu tanggal 9 Desember jam 15:15, saudara. Jamnya sangat unik sekali. Di mana? Di gedung gereja ini, saudara. Dan bagi mereka anak remaja yang mau hadir, silakan menggunakan dress code, yaitu Christmas sweater, saudara. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh saudari Gisela CH, STP MTH. Kami undang anak-anak remaja bisa hadir. Dan juga yang keempat, tidak mau kalah dengan anak-anak remaja, pemuda-pemudi juga mengadakan Natal Youth pada hari Sabtu tanggal 9 Desember jam 6 sore di auditorium lantai 3. Dengan pembicara Bapak Pendeta Petrus Yunianto dan ada acara tukar kado. Mari kami undang Anda juga bisa hadir kaum muda di tempat ini. Dan yang kelima, ibadah pengurapan untuk bulan Desember ini ditiadakan untuk sementara, untuk 1 bulan ini saudara. Karena kesibukan Natal saudara ya. Dan nanti ibadah pengurapan mulai lagi di tahun yang akan datang, tahun depan, tahun 2024. Puji Tuhan, kita hanya satu pujian, alangkah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman percaya, indah hidupku dalam Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa.
Tuhan Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidupku bersama dengan Tuhan. Jangan semuanya pakai berdiri semuanya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Dengan iman katakan Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesus ku dahsyat. Haleluya. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat dan terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Di awal bulan ini kami boleh disucikan, dikuduskan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berlayak menerima berkat yang luar biasa di awal tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dan pekerjaan mereka dan usaha mereka dan sekolah dan kuliah mereka. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Sehingga mereka berhasil dan beruntung senantiasa. Berkat Allah dicurahkan bukan karena gagah dan kuat mereka, tapi karena Tuhan melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dan rumah tangga dan keluarga mereka juga. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan dan dengan kasih mesra. Dan mereka yang sakit pun kami berdoa supaya Tuhan lawati mereka. Tubuh mereka Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya mujizat kesembuhan terjadi dalam tubuh mereka. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan kami tidak kembali pulang. Tuhan pimpin kami. Tuhan sertai kami semua. Sehingga kami boleh pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Dengan berkat dan rahmat yang berasal dari surga. Karena itu jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan. Dengan iman percaya, dengan rasa ucapan syukur. Mari kita menerima berkat bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dari Roh Kudus. Menyertai sidang jemaat sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.